Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nislam Syariah. Saya dari kelas 4 MA07. Di sini saya akan menjelaskan seputar tentang digital public relation. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengikuti saya dari awal sampai akhir. Kita masuk ke public relation 4.0. Kalian tahu nggak sih industri 4.0 itu apa? Industri 4.0 ini disebut juga dengan industri internet atau industrial internet. Industri 4.0 merupakan industri yang digunakan dalam memahami kondisi industri yang mengedepankan kombinasi antara ruang cyber atau internet bersama sejumlah perangkatnya dengan tenaga manusia. Jadi, inti dari industri 4.0 ini adalah perangkat internet berjalan dengan selaras dengan pekerjaan manusia. Sehingga untuk menjalankan industri berbasis internet ini diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk memahami perangkat internet itu sendiri. Oleh karena itu, kemampuan menjalankan internet ini sangat penting bagi seorang pekerja humas. Dalam konteks kehumasan itu sendiri adalah proses usaha untuk membangun dan memelihara hubungan publik yang bertujuan untuk merekayasa dukungan publik untuk organisasi atau perusahaan. Sini gue mau nanya, kalian tahu nggak sih apa Humas 4.0? Nah, Humas 4.0 ini dikenal juga dengan Humas Digital karena kegiatan humas ini yang lebih sering memanfaatkan internet. Hal ini pun bisa kita lihat dari keterbukaan akses internet yang begitu besar dan juga masifnya penggunaan sosial media memungkinkan setiap orang untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, halayak juga semakin mudah tersambung dengan berbagai organisasi. Kondisi ini pun dapat dimanfaatkan oleh praktisi humas untuk mengelola hubungan dengan publiknya secara digital. Jadi, sebagai contoh, penggunaan internet buzzer dalam ranah pemasaran, periklanan. Pasti kalian udah pada tahu kan? Nah, ini tuh digunakan untuk kelimpahan informasi untuk mencapai tindakan pembelian dari calon konsumen. Sementara dalam ranah humas, tujuannya itu adalah untuk memenuhi fungsi humas itu sendiri, yaitu membangun reputasi, memperbaiki citra, lalu mengatasi krisis organisasi dan lain sebagainya. Di sini ada pemahaman digitalisasi public relation menurut para ahli. Nah, ada yang pertama yaitu menurut Gifford. Di sini ia menjelaskan bahwa humas digital merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi mengeluarkan rilis online untuk memberikan informasi kepada stakeholder tentang layanan mereka. Ia juga memfokuskan humas digital dalam fungsinya untuk meningkatkan kekuatan jaringan jurnalisme dan menyebarkan informasi melalui internet. Dalam bukunya Gifford 2010, tahun 2010. Dan dalam menjalankan tugasnya, menurut Gifford ini, praktisi humas digital memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, membangun pemahaman dan kredibilitas institusi melalui press release kepada halayak yang lebih besar serta memfokuskan aspek khusus dari institusi kepada halayak yang cocok. Di sini dituliskan di bukunya tahun 2010. Lalu yang kedua ada menurut Fawkes. Ia menjelaskan bahwa humas digital ini telah berkembang sangat pesat hanya dalam beberapa tahun saja. Nah, banyak strategi baru yang bermunculan untuk membantu humas digital untuk mencapai tujuannya. Lalu, dengan hadirnya internet ini, humas digital mendapatkan ruang strategis untuk terus menyajikan informasi kepada halayak. Misalnya dengan mengoptimalisasi sistem pencarian online dan juga beberapa strategi yang akan diuraikan kepada tulisan ini. Lalu, praktisi humas digital juga perlu aktif loh dalam jejaring sosial. Ini digunakan untuk membangun hubungan dan mengelola reputasi organisasi. Di sini dituliskan dalam bukunya Fawkes pada tahun 2012. Kita masuk ke prinsip-prinsip pelaksanaan digital public relation. Menurut Iriantara, ada 5 prinsip dasar yang menjadi pedoman praktisi digital public relation, yaitu yang pertama itu ialah memperhatikan tenggat waktu atau deadline media massa.
Lalu yang kedua itu, jangan pernah berbicara bohong, bicara benar, atau diam. Karena public relation yang dipegang itu adalah omongannya. Lalu yang ketiga, mengembangkan kedekatan dan hubungan akrab dengan media. Karena PR selalu berhubungan dengan media, jadi harus berhubungan akrab. Lalu yang keempat, yaitu menjadi narasumber yang berharga. Lalu yang terakhir ini, jangan membuka pertengkaran yang tak perlu. Jadi kurang lebihnya begitu yang diutarakan oleh Iriantara pada bukunya tahun 2005. Lalu di sini ada fokus utama digital public relation. Nah, pada dasarnya fokus utama digital public relation ini ialah untuk memposting konten di website terkemuka serta mengembangkan target case study maupun testimonial. Upaya ini digunakan untuk menjalin hubungan positif dengan konsumennya melalui website atau sarana-sarana digital. Lalu, tujuan dasar digital public relation ini bukanlah untuk menarik konsumen baru maupun menggenjot revenue, melainkan untuk membangun reputasi positif dan otoritas perusahaan melalui website eksternal. Di sini ada peranan digital public relation menurut Bob Julius Ongo pada tahun 2004. Nah, peranan digital public relation menurut beliau ialah yang pertama itu jangkauan global. Di sini artinya ialah melalui media digital yang terhubung dengan internet, jangkauan pesan yang akan disebarkan oleh perusahaan akan menjadi lebih luas jangkauannya. Lalu yang kedua itu ada interaktif atau komunikasi dua arah. Nah, artinya itu ialah audiens yang terhubung melalui internet dapat memperoleh akses informasi digital selama 24 jam dalam sehari, sehingga informasi yang diperoleh pun dapat diakses kapan saja. Lalu yang ketiga itu ada biaya efisien. Artinya itu ialah biaya yang dikeluarkan dalam pemanfaatan digital public relation ini jauh lebih murah dibandingkan dengan kegiatan PR yang secara konvensional. Lalu yang keempat itu ada memelihara reputasi. Artinya itu ialah melalui kehadiran perusahaan dalam dunia digital dapat memudahkan citra yang akan dibangun di hadapan publik. Lalu yang terakhir itu menjalin hubungan. Artinya di sini ialah interaksi yang dibangun pada media digital dapat menciptakan hubungan berkesinambungan antara perusahaan dengan publiknya atau bahkan dengan stakeholdernya sendiri. Nah, gimana tentang penjelasan saya seputar digital public relation? Emang sih kesannya singkat dan tidak terlalu jelas, tetapi semoga saja saya harapkan dari presentasi dari saya kalian bisa mengerti dan juga memahami apa sih itu digital public relation. Nah, untuk kalau misalnya kalian masih belum ngerti, kalian bisa cari-cari sendiri di Google dan kita bisa berbagi ilmu mungkin. Nah, sekian untuk sekarang saya akhiri presentasi dan juga video ini. Saya Nislam Syariah Putri Zebua, saya pamit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.